Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara pembekalan Prakrin untuk kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021. Prakrin atau PKL, praktik kerja lapangan, merupakan syarat kenaikan untuk kelas 11 untuk naik kelas 12 selain nilai-nilai pelajaran yang ada di atas KKM. Prakrin ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 15 Juni. Kurang lebih itu selama 3 bulan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Prakrin dimulai di tengah-tengah bulan, bukannya di awal bulan? Oh ya, karena pada awal bulan, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, itu sekolah akan melaksanakan penilaian tengah semester untuk kelas 10 dan kelas 11, dan penilaian akhir semester untuk kelas 12. Jadi, sebelum PKL, kelas 11-nya wajib mengikuti PTS dulu. Untuk PKL tahun ini, sekolah memberikan kebijakan ya karena berkaitan dengan terjadinya pandemi di negara kita. Kebijakannya adalah bahwa PKL itu bersifat fleksibel. Artinya dia bisa dilaksanakan dan bisa tidak dilaksanakan, yaitu dengan cara sekolah memberikan 2 pilihan dengan mengikuti PKL atau project work. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan materi mengenai pengisian buku jurnal Prakrin. Oke, ini adalah buku jurnal Prakrinnya. Ini bisa kalian ambil nanti sebelum berangkat ke tempat PKL atau ke tempat Prakrin. Kita lihat di buku ini, yang pertama, lembar pertama, yaitu hampir sama dengan covernya, berisikan tentang nama siswa, kelas, nama Dudi, dan alamat, dan ini wajib kalian isi. Kemudian lembar selanjutnya ada cover hampir sama dengan cover, yang isinya adalah NIS. NIS itu nomor induk siswa, kemudian NISN atau nomor induk siswa nasional, itu diisi. Kemudian ada nama, diisi sesuai dengan nama kalian, semester 4, dan kelasnya tentu kelas 11. Program keahlian, kalau untuk jurusan OtoKP, ada juga RPL, MM, dan AP. Kalau program keahliannya OtoKP, maka bidang keahliannya adalah manajemen perkantoran. Sedangkan kalau program keahliannya TKJ, RPL, MM, maka bidang keahliannya adalah teknologi, komunikasi, dan informasi. Halaman selanjutnya mengenai data pribadi siswa. Data pribadi siswa itu terdiri dari nama, isi sesuai dengan nama kalian, kemudian jenis kelamin, di situ ada 2 pilihan, ada laki-laki dan ada perempuan. Coret salah satu ya. Kalau kalian perempuan berarti yang dicoret laki-laki. Atau sebaliknya, kalau kalian laki-laki maka yang dicoret adalah perempuan. Terus ada tempat dan tanggal lahir, isi sesuai dengan tempat dan lahirnya. Alamat, nah ini adalah alamat kalian, alamat rumah ya, disertai dengan nomor telepon. Kalau ada foto, itu ditempelkan fotonya, ukurannya 3x4, itu boleh berwarna atau boleh juga hitam putih. Kemudian ada tanda tangan dan nama jelas kalian di situ. Halaman selanjutnya adalah data perusahaan atau industri atau instansi tempat kalian Prakrin. Yang diisi, yang pertama adalah nama Dudi atau nama perusahaan tempat kalian magang. Misalnya nama Dudinya adalah tempat perkuliahan atau kampus. Yang kedua, bagian. Artinya kalian ditempatkan di situ di bagian apa?
misalnya di bagian administrasi. Kemudian alamat, itu adalah alamat dari kampus tersebut. Ada nomor telepon dan fax, itu dituliskan. Terus bidang usaha, kalau tadi kita ambil contoh nama dudinya misalnya adalah kampus, maka bidang usahanya adalah pendidikan. Terus nama pembimbing di sini adalah nama pembimbing di kampus tersebut. Kemudian pelaksanaannya kalian tulis pelaksanaannya mulai dari kapan sampai dengan kapan. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan pembimbing dari dunia usaha. Halaman selanjutnya ada penilaian keterampilan. Nah, pada penilaian keterampilan ini ada 3 kolom, ada kolom nomor, kemudian pekerjaan, kemudian kolom terampil. Misalnya yang pertama di pekerjaan, misalnya kalau anak OtoKP di situ keterampilannya misalnya menulis surat. Ada keterangannya, terampil kalau iya atau bisa itu contrengnya, kalau tidak contreng tidak. Atau bisa juga pekerjaannya mengirim surat lewat email atau membuka email, bisa dicontreng iya atau tidak. Itu salah satu contoh penilaian pada keterampilan. Kemudian jurnal praktik kerja lapangan. Ini diisi kegiatan sehari-hari kalian di perusahaan atau di tempat kalian magang tersebut. Isi mulai dari pertama kalian datang sampai terakhir. Dan jangan lupa itu setiap harinya ada tanda tangan pembimbing dari perusahaannya atau tempat PKL-nya. Misalnya contohnya hari pertama diisi dengan hari apa dan tanggal berapa, kemudian bentuk pekerjaannya misalnya perkenalan dengan karyawan atau teman-teman yang ada di tempat dudi, dan di situ nanti dikasih paraf atau pembimbing dari tempat kalian magang. Ya, jangan lupa jurnal ini adalah kegiatan sehari-hari kalian selama di tempat PKL, dan ini harus diisi dan harus ada paraf dari pembimbing. Kemudian halaman selanjutnya adalah penilaian praktek kerja lapangan. Nilai ini nantinya akan diisi di sertifikat, akan dibuatkan sertifikat. Pada penilaian ini, pertama kalian harus menuliskan nama siswa, itu namanya siapa, kemudian kelas berapa, tanggal dan tempat lahirnya, NIS atau INSN, kemudian tempat prakrinnya, jangan lupa di mana tempat magangnya. Terus waktu atau pelaksanaan prakrinnya itu berapa lama, kemudian pimpinan perusahaan atau kantor, siapa pemimpin dudi tersebut, siapa pemimpin tempat magang kalian, kemudian ada pembimbing perusahaan, ya sehari-hari orang yang sehari-hari yang kalian temui di tempat magang. Kemudian untuk penilaian ini ada 7 item. Yang pertama adalah kedisiplinan, yang kedua kerjasama, yang ketiga inisiatif, yang keempat kerajinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kinerja, dan yang ketujuh adalah hasil kerja. Penilaian ini diisi dengan nilai puluhan mulai dari 0 sampai dengan 100. Itu nilai-nilai itu dari 7 item itu kemudian dijumlahkan berapa jumlah nilai totalnya. Setelah dijumlahkan, kita bisa menghitung nilai rata-rata nilainya. Rata-ratanya adalah jumlah nilai total dibagi dengan 7 item. Nanti akan ketemu bobot nilainya. Nah, misalnya kedisiplinan diisinya dengan 80. Kerjasama misalnya nilainya 70. Sampai yang terakhir hasil kerja misalnya nilainya 65. Itu semua dijumlahkan, hasilnya berapa, kemudian dibagi dengan 7. Nanti dari hasil rata-rata tersebut kita bisa melihat nilainya.
dan nilainya itu ada rentangnya. Kalau rentangnya 90 sampai dengan 100, maka kategorinya adalah baik sekali. Predikatnya adalah A. Kemudian kalau nilainya rentangnya 80 sampai dengan 89, itu kategorinya adalah baik, maka predikatnya adalah B. Kemudian kalau rentang nilainya 75 sampai dengan 79, itu predikatnya adalah C, kategorinya adalah cukup. Dan kalau nilainya kurang dari 74, maka predikatnya kurang. Kategorinya kurang dan predikatnya adalah D. Nah, di sini misalnya bobot terakhir nilai yang setelah dibagi atau rata-ratanya adalah 85. Nah, kita lihat 85. 85 itu terletak antara rentang 80 sampai dengan 89. Maka nilai yang kalian peroleh adalah predikatnya B dengan kategorinya adalah baik. Ya, itu adalah cara penilaian untuk praktek kerja lapangan atau PKL. Oke, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Nanti buku jurnalnya sebelum berangkat kalian ambil dulu di sekolah. Ya, jangan lupa ini diisi dari mulai awal pertemuan sampai dengan terakhir. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.